Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, baik. Bentar, loading ya. Oke, kita sebentar. Saya mau konfirmasi dulu. Di sini ada Yunus Ibrahim. Ini elektro atau mesin ya? Itu yang saya, Pak, lupa diganti nama, Pak. Oh, kamu serumah sama Yunus. Itu, Pak, teman. Oh, tolong di ini ya, diganti nanti. Soalnya ini nanti saya capture buat absensinya. Itu, Pak, sudah, Pak. Oh, ya, oke. Ya, mohon maaf, Sip, sip. Pak. Aman, aman. Enggak, saya kaget juga nih. Apa Yunus menjadi penyusup ini di mesin ini? Oke, baik semuanya. Kita hari ini akan belajar tentang kalkulus, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem bilangan. Ini salah ya, ini bukan bilangan real, ini bilangan real. Nah, kemarin kita sudah belajar atau mengetahui tentang bilangan asli. Kemudian kita juga sudah mengetahui bilangan bulat dan juga pada perkuliahan kalkulus ini kita akan menggunakan bilangan rasional ya. Kalau seandainya ada beberapa perhitungan seperti 6 dibagi 0, 4 bagi 0, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bukan bilangan rasional ya. Gitu. Nah, untuk hukum-hukumnya, saya ingat kembali, jadi ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif, ada distributif, dan lain sebagainya. Eh, kita lanjutkan ke pertidaksamaan. Nah, ini bisa disebut dengan sistem pertidaksamaan. Bahwa dalam sistem pertidaksamaan, itu ada yang disebut dengan selang. Ya, saya bantu bahaskan. Jadi gini, eh kita akan membahas mengenai si selang. Saya akan bantu bahaskan ke kamu. Jadi, suatu bilangan X yang berada di antara A dan B, misal A itu kurang dari X, atau di sini kata hubungannya dan X kurang dari B, dapat dituliskan dalam pertidaksamaan bersambung. Jadi, yang tadinya dua kata seperti ini ya, kamu cuma bisa atau cukup bisa menuliskan dalam satu kata yang bersambung. Jadi gini, A kurang dari X dan X kurang dari B, kamu bisa tulis seperti ini ya. A kurang dari X kurang dari B. Oke, masuk akal ya. Nah, himpunan semua bilangan X yang memenuhi pertidaksamaan bersambung ini disebut dengan selang atau interval. Contoh, kalau kamu punya bilangan, misalkan X itu, kita tebak-tebakan deh. Siapa yang cita-citanya ingin jadi X? Bukan, ya. Misal, si X itu nilainya kurang dari 5 dan X itu kurang dari X, oh sorry, X-nya kurang dari 5 tapi X-nya itu lebih dari 0 misalkan. Nah, kalau kayak gini kan kamu rumusnya mudah ya. Kamu bikin aja dulu garis bilangan di sini. Sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ah, kita pindah ke sini aja ya. Nah, misalkan ini lurus. Yang lurus, misalkan ini dikasih titik 0. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dijelaskan bahwa X itu kurang dari 5. Berarti kan di sini nih. Kemudian X-nya lebih dari 0. Berarti di sini. Nah, X-nya itu kan ada di sini nih.
di antara 0 dengan 5, semua bilangan antara 0 dengan 5 itu disebut dengan selang atau interval. Jadi 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya sampai 5 itulah yang kemudian disebut dengan interval atau selang. Gitu ya. Oke. Tuh. Ini karena teori ya, jadi nanti saya bantu bacakan untuk kamu lah. Oke, selanjutnya, secara umum, selang, ingat selang pengertian selang tadi ya, itu dibedakan menjadi selang terbuka dan selang tertutup. Wah, maksudnya apa nih? Nah, bahkan ada kombinasi keduanya. Ungkapan A kurang dari X dan X kurang dari B menyatakan selang terbuka yang terdiri dari semua bilangan real antara A dengan B. Itu ya. Jadi seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan satu interval. Nah, tidak termasuk titik ujung A dan B dan dilambangkannya A dan B. Jadi X kurang dari 5 dan X lebih dari 0 itu 5 dan 0-nya nggak termasuk gitu ya si titiknya. Jadi dia pakai kurung buka dan kurung tutup gitu. Jadi mungkin kalau X kurang dari 5 berarti 4,99 lah gitu ya. Artinya kalau kurang dari 5 berarti dia 5-nya nggak kita ajakin gitu ya. Maka lambang atau logo penulisan himpunannya, notasinya lah. Ini kita gunakan kurung buka dan kurung tutup. Sementara ungkapan A kurang dari sama dengan, ingat, ada sama dengannya di sini. A kurang dari sama dengan X dan X sama dengan B itu menyatakan selang tertutup. Artinya nilai A dan nilai B-nya juga ikutan. Jadi misalnya gini, misalkan X kurang dari 5 dan X-nya lebih dari 0. 5 dan 0 dia ikutan tuh dalam interval itu. Sehingga X dan, sorry, 5 dan 0-nya dia termasuk dalam interval. Tapi kalau misalnya tidak ada sama dengannya, yang disebutkan itu 5 dan 0 dia nggak diajakin lah. Dia sebagai batasnya aja. Ternyata dari kedua notasi tadi itu memiliki tanda yang berbeda gitu. Kalau sama dengan atau ada sama dengannya, dia notasinya kurungnya siku. Tapi kalau misalkan dia tidak ada sama dengannya, kurungnya tidak siku. Oke, bisa dipahami ya. Nah, secara jelas kamu bisa lihat di sini. Ini lambang selang atau notasinya, gambarnya seperti ini ya, A dan B. Kalau A dan B-nya ini berarti tidak ikut ya, A-nya atau B-nya. Nilainya tidak ikut. Kalau misalkan gini misalkan 3 kurang dari X dan X-nya kurang dari 5. Nah, nilai 3 dan 5-nya berarti bukan nilai X-nya gitu. Nah, X-nya itu lebih dari 3 berarti 4 misalkan. Atau 3,5 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini siku berarti nilai 3 dan 5-nya ikut. Tuh. Nah, kalau misalkan ada yang siku, ada yang kurung tutup, berarti tiganya ikut, 5-nya enggak. Gitu. Tuh ya. Atau sebaliknya, kurung buka dan kurung siku. Tiganya nggak ikut, tapi 5-nya ikut. Kemudian untuk ini logo, ini bukan 8 pocong, bukan ya. Ini lambang Tahingga atau Infinity. War, nggak ada warnya. Infinity, jadi minus Tahingga. Artinya minusnya ya Tahingga. Kalau kamu bisa sebutin minusnya masih hingga berarti. Tapi kalau minus Tahingga, artinya kamu sudah nggak bisa nyebutin minusnya minus berapa. Nah, dia selalu logonya kurung buka atau kurung tutup ya. Gitu. Ini gitu. Tapi nggak ada pernah ada kasus untuk Infinity ini dia menggunakan notasi eh, kurung buka dan kurung tutup siku ya. Nah, notasi-notasi gambar ini tuh sebetulnya buat apa? Dia akan mengindikasikan jumlah interval ataupun angka-angka yang termasuk dalam dirinya sendiri ya.
Oke, nggak apa-apa. Kalau masih belum paham, kita coba langsung ya. Kita akan coba ke pembahasan mengenai memecahkan pertidaksamaan. Gitu ya. Nah, sebentar saya minum dulu ya. Nah, untuk memecahkan pertidaksamaan, metode yang dapat dilakukan untuk memecahkan ketidaksamaan tanpa mengubah himpunan penyelesaian berdasarkan pada kenyataan ada tiga pernyataan ya. Setiap ruas ini dapat ditambahkan bilangan yang sama. Atau yang kedua, setiap ruas itu dapat dikalikan dengan bilangan yang positif yang sama. Yang terakhir, setiap ruas dapat dikalikan dengan bilangan negatif, tapi arah dan tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Ini harus menjadi acuan. Kalau kamu di SMK atau di SMA pernah mengenal hmm, apa namanya, pindah ruas, nah itu tuh sebetulnya hukumnya nggak ada pindah ruas itu, tapi pindah ruas itu adalah satu bentuk cara kita untuk mempermudah perhitungan yang ada di tabel atau di aturan-aturan ini, gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya ditanya atau sedang-sedang, coba kamu pindahkan menggunakan metode pindah ruas, nggak ada itu ya. Contoh, cari himpunan penyelesaian dari 2x min 6 kurang dari 4x min 3. Nah, ini masalahnya. Kalau seandainya mereka kita tahu x-nya, maka tinggal kita kalikan, kita masukkan atau substitusikan sehingga kita bisa menentukan yang mana lebih besar, yang mana gitu loh. Tapi sengaja kan di sini namanya juga kita belajar kalkulus ya. X-nya kita nggak tahu tuh. Tugas kita lah untuk mencari si nilai X ini. Kemudian perintah yang kedua adalah gambarkan himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan real. Nah, ini yang cukup menarik. Wah, oke, pelan-pelan ya. Pertama, oke, tolong perhatikan. Jadi, pertama kamu tuliskan dulu rumusnya atau soalnya. Kemudian, setelah kedua, ini ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena kita akan menghilangkan yang minus 6 ini. Misalkan ini ditambah 6. Nah, otomatis ruas yang ini juga harus ditambah 6 ya. Tambah 6. Jadi hasilnya seperti ini. 2x, 6 min 6 tambah 6 kan habis atau 0. Maka di ini 2x kurang dari 4x min 3 tambah 6 kan plus 3. Nah, gitu. Nah, dari ini kita akan eliminasi yang min plus 3 ini. Sehingga 4x ini ya. Oh, kalau di soal ini kita tambahkan kedua ruas dengan min 4x. Kita akan mengeliminasi ini ya. Jadi di sini ditambah 4, sorry, minus 4x. Di sini juga ditambah min 4x gitu ya. Kalau di sini min 4x, dan juga harus min 4x. Min 4x ditambah 2x jadi min 2x. 4x dikurang 4x, hasilnya nggak ada jadi 0 ya. Jadi turunlah tiganya. Sudah seperti ini gimana? Nah, sudah seperti ini ada istilah pindah ruas. Min 2 dia bisa dibagikan dengan 2. Tapi ingat, ingat aturan yang ketiga. Kalau dia negatif berpindah ruas, artinya tanda ini nih, si ini nih, si kurang dari, itu dia harus berbalik. Jadilah seperti ini. X-nya sama dengan X-nya, kita balik, kurang dari 3/2. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Masih kurang paham, Pak. Ada pertanyaan Yang bagian itu mana? kurang paham yang kurung 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 tadi. Ini kok maksudnya awal lagi apa nih? Oke, oke.
X Yang mana, kurangi yang mana? 6. Yang mana, yang mana? Yang pertama Pak, 2X kurangi 6. Heeh. Turun ke bawah jadi 2X. Oh, gini aja berarti ya. Gini aja kalau gitu. Hmm, mana ini? Ini aja, saya bikin penyelesaian yang baru ya. Ini kamu tulis lagi di sini, misalkan sini aja ya. 2x min 6 kurang dari 4x min 3 ya. Gitu ya. Oke. Nah, kamu perhatikan ini ya. Ini sebetulnya cara ilegal ya. Tapi kamu bisa gunakan ini. Di sini kita akan dipisahkan oleh kurang dari ini. -6, kamu pindah ruaskan ke situ. Jadi dia hasilnya nanti 2x kurang dari 4x min 3. Nah, kalau pindah ruas, dia harus jadi +6. Kalau sampai sini paham nggak? Paham Pak? Oke. Nah, kemudian ini yang ditulis, ini 4x min 3. Jadi ini kita operasikan min 3 plus 6 berarti kan jadi plus 3 gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada 2x plus, sorry, 2x eh, kurang dari Kurang 4x satu. plus 3. Oke, nah kamu pindahkan si 4x ini ke ruas sana. Jadi kan di sini positif ya, dia berubah jadi Min negatif. 4X. Betul sekali. Jadi min 4x kurang dari 3. Itu kayaknya lebih mudah ya. Plus 6-nya kemana Nah, Pak? apa? Plus 6-nya nggak masuk lagi. Ya enggak dong, kan min 3 plus 6 berapa jadi? Oh, min 3 Pak. Wih, 3. nah 3 ini kan. Itu udah berubah dia jadi Ultraman nih. Ultraman 3. Nah, udah berarti udah jelas ini udah oke, udah oke, udah oke. Nah, sekarang 2x min 4x. Jadi, Min oh 2X. salah tuh. Saya malah nulis salah ini. Min 2x kurang dari 3. Nah, kita pindah ke bawah lah ya. Sini nih, set. Nah, karena dia min 2-nya kita akan pindah ruaskan ke sana, berarti kan X, karena dia ada tanda negatifnya, maka tandanya juga akan berubah menjadi seperti ini. Ini kita tulis lagi, ini minus. Nah, gitu. Jadi X-nya adalah X lebih dari minus 3/2. Sampai sini paham nggak? Siapa? Aman ya? Jadi Gitu. bilangannya dipindah-pindah gitu, Pak. Betul. Ya istilahnya pindah ruas lah. Yang dipindahin jadi kan X dengan X gitu, bilangan genap dengan bilangan genap. Ditukar posisi. Hmm, ya. Kan Tapi 6 kamu loncat ke 3. Terus apa? 4X loncat ke 2X. Ya, betul. Jadi yang punya variabel dia dioperasikan dengan yang punya variabel. Gitu. Yang konstanta ya dia dioperasikan dengan yang punya konstanta. Gitu nggak? Sampai sini ada ini jelas nggak ada keanehan? Oke, kita coba Siapa? lihat lanjut Paham? dulu ya. Hmm. Nah, kita dapat nih bahwa X-nya itu lebih dari minus 3/2. Artinya apa? Nah, kamu tuh harus ngerjain soal.
dan kamu harus tahu tuh sebetulnya hasil itu tuh terjemahannya apa. Jadi gini ya. Jadi dengan persamaan yang kamu tadi kerjakan, yang ini nih, ditebaklah, ditebak bahwa sebenarnya nilai X yang memenuhi XX yang di dalam ini itu adalah lebih dari minus 3/2 nilainya. Misalkan kalau 3/2 itu berapa ya? Min 1,5 ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, jangan kita ke gambar dulu ya. Gini, Oke. kalau setelah itu kamu gambarkan gini. Nah, gitu. Ini titik nol, ini satu, dua, tiga. Ini min satu, min dua, min tiga. Ini min satu, ini min dua, ini min tiga. Kalau 3/2 itu di mana ya? 3/2 betul 1,5 ya? Betul nggak? Iya Pak, di situ ada tulisannya. Oh, belum ya. Oke, ini tulisannya nih. Nah, 3/2 itu kemungkinan ada di sini ya. Oke. Nah, kata dia, X-nya itu lebih dari 3/2. Nah, lihat. Lihat notasinya. Ini kan lebih dari. Berarti dia pakai. Nah, gitu. Duh, pakai apa nih namanya? Kurung buka ya. Terus kamu Kurung kasih buka ini. Pak. Ah, betul sekali. Berarti dia menandakan X-nya itu lebih dari 3/2. Gini caranya ya, cara kasih. Kalau nilai X yang ada di persamaan ini semua nilai X yang lebih dari minus 3/2, berarti kan nilai nol juga termasuk ya. Nilai nol termasuk nih. Coba kita masukin. Misalkan X-nya itu nol ya. Nol. Yang ini kita tulis nol. Nah, 2 kali nol kan nol. Jadi minus 6. Kurang dari 4 kali nol, nol. Di sini jadinya 3. Bener nggak sih min 6 itu kurang dari minus 3? Betul nggak? Betul ya. Jadi minus 6 itu kurang dari minus 3. Berarti kalau kamu input semua bilangan yang lebih dari minus 3/2, maka persamaan ini akan valid. Tapi kalau misalkan kamu di sini masukin nilai X-nya 10 misal, minus 10 sorry. Berarti kan ini nanti 2 kali minus 10 dikurangi 6 kurang dari 4 kali minus 10 kurangi 3. Nah, ikan min jadi min 26. Kan min 20 dikurangi 6. Kurang dari 4 dikali 10 min 40 kurang min 43. Salah satu ya. Min 26 itu di sini dinyatakan bahwa min 26 kurang dari min 43. Salah. Karena min 26 itu lebih besar dari min 43. Utang 26 juta itu lebih ya apa coba? Yang mana yang Lebih kecil hutangnya Pak. hmm, banyak kan 43 ya. Nah, karena acuannya adalah nilai positif, jadi semakin kecil nilai negatif, itu jumlahnya semakin besar. Gitu. Paham nggak sampai sini? Siapa? Oke. Contoh dua. Nah, ini contoh dua ya. Ini ada sama dengannya. Mana nih kursornya? Cari himpunan penyelesaian dari min 5 kurang dari 2x plus 6 kurang dari 4. Loh, ada dua nih ya. Ada kurang dari, ada kurang dari lagi, ada kurang dari sama, ada kurang dari. Kalau kayak gini gimana nih caranya? Ini pelan-pelan ya. Kamu tuliskan lagi soalnya seperti ini. Terus, nah, lihat ya. Jadi kita harus membuat bilangan yang ada di tengah-tengah ini.
itu cuma tunggal gitu. Oke. Nah gini, di sini kan ada plus 6. Plus 6 ini kita pindahkan ke situ. Jadi, Min 6. nah, betul sekali. Kalau min 6 ini pindah ke sini, jadi min 6 juga ya. Min Min 6. 6, min 6 tambah 2x, sorry, kurang dari sama dengan 2x. Yang ini kurang dari 4 minus 6. Nah gitu tah. Kok pindahnya depan belakang, Pak? Kenapa coba depan belakang? Apa karena bilangan kurang dari sama dengan? Kan, karena lihat tandanya ini ada dua. Ya, jadi min 5 kurang dari 2x plus 6 dan mereka juga kurang dari 4. Kalau tadi kan cuma satu dong ya, A kurang dari X. Sorry, sorry. Nah, ini kan cuma satu dong nih kurang darinya. Nah, ini ada dua. Nih, nah, kalau ada dua, kamu dua kali. Pertama ke ruas yang kiri, yang kedua ke ruas yang kanan gitu. Jadilah seperti ini. Pak, izin Pak. Ya, boleh. Gimana? Itu teh situ aja. Itu teh berarti Hmm, didahulukan teh yang lebih kecil dari ya, bukan yang lebih kecil doang. Jadi kalau misalkannya ada dua bilangan tersebut, dua simbol hmm. tersebut, berarti yang didahulukan lebih kecil dari makanya. Kan minus 5 lebih kecil dari 2x plus 6 kecil. Oh, Jadi nggak didahulukannya ada sama perlakuan yang aja. khusus. Nggak ada. Cuma gini, kalau misalkan ada dua tanda gini ya, kita hapus dulu deh. Kalau ada dua tanda kayak gini, nah ini yang kita jadiin tunggal itu yang tengahnya, yang ini, Makasih, Pak. yang ini nih. Nah, kan ini masih ada dua bilangan ya, ada X sama plus 6. Maka kita rubah nih yang tengah ini. Oke, kita ambil aja nih yang plus 6. Plus 6 kita kesanakan, pindah ruas. Plus 6 juga harus pindah ruas ke situ. Ini Pak salah instruksi. ini. Ya, gimana? Soal di atas min 5 di bawah jadi min 6. Iya, salah ini. Soalnya nih, min 5 ini harusnya. Ini salah, guys. Oke, kita buat manual ya. Ini jadi, oh, min 5. Salah-salah. Ini ya, saya tunjukin sini. Jadi, misalnya jadi set. Aduh, berat. Pantesan dari tadi pada bingung ya. Nih. Nah, yang bener gini. Min 5 bikin penyelesaian sendiri ya. Oke, jadi di sini min 5 tulis lagi. Kemudian kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, berarti di sini nanti kamu tulis min 5 min 6 kurang dari sama dengan 2x kurang dari 4 minus 6. Oke, sampai sini bingung nggak? Ya, Pak. Aman ya? Oke, Izin min Pak. 5 Jadi sama min 6. Pak, Apa? sorry Pak. Jadi bilangan yang plus 6 ya teh bisa jadi double gitu Pak maksudnya. Ke depannya ada, Iya ke memang, belakang juga ada. iya memang harus double Oh iya Pak. gitu ya. Karena Siap Pak. ruasnya dia ada dua.
Oke, sip. Oke, kalau udah oke gini ya. Kita lanjut. Jadi min 5 sama min 6 itu kan jadi min 11. Betul? Ini jadi Betul. oke, ngantuk tuh. 4 dikurangi 6 itu jadi minus 2. Nah, lihat ya. Karena ini belum tunggal, dia masih bentuk perkalian ya. Jadi si 2 ini karena bentuk Pindah perkalian dengan depan X, belakang. betul sekali. Dia nanti dibagi dengan ini, kemudian dibagi dengan ini juga. Sehingga nanti jadi min 11 per 2 kurang dari X, ini juga min 2 per 2. Hasilnya min 11 per 2 kurang dari X, X-nya kurang dari 1. Nah, inilah hasilnya. Jadi nilai X-nya itu lebih dari min 11 per 2 dan X-nya itu kurang dari min 1. Nah, gambarkan misalkan. Caranya gimana tuh? Kita Pak, pakai maaf Pak, izin kalkulator lagi Pak. aja. Hmm, Tapi kalau itu yang min 11 per 2-nya diperkecil lagi bisa Pak? Apa nggak udah bisa. final? Oh, Udah final kayaknya nggak ada ya 11 bagi 2. Coba kamu hitung dah. Karena 11 itu bilangan prima, 2 juga udah bilangan prima, jadi nggak bisa lagi gitu. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Tapi kalau misalkan ini mas bukan bilangan prima, misalkan dia ada 12 ya, kamu bisa kurangi lagi tuh, gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ini kita ada 5 menit lagi ya. Gambarkan himpunan penyelesaiannya. Kita gambar secara kartesian, usahakan kita patokannya di sini nol dulu ya. Nol. Kurang dari min 11 per 2, berarti 11 per 2 itu berapa ya? Eh, di antara 5 ya, mungkin. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 lah. Penasaran 11 per 2 berapa sih? 5,5 ya, berarti dia ada di sini. Ini min 6. So. Berarti titiknya ada di sini. Nah, kemudian X-nya kurang dari minus 1. Di sini berarti. X-nya kurang dari minus 1 di sini. Nah, berarti ini gini ya. Nya, nah, gitu. Nggak pakai kurung kotak, Pak. Nah, betul sekali. Ini salah ya. Harusnya kurung kotak. Kenapa? Karena ini tadi kurang dari sama dengan. Benar ya kelas ini. Luar biasa. Nah, oke, sip. Betul. Ini kurung kotak. Ini jelek banget ya. Soalnya ini cuma pakai mouse ya. Bukan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak. Cukup ya? Man, berarti Sama, Pak. ini nanti silahkan dilihat. Ini contohnya ada. Tuh ya. Kemudian nah, nanti silahkan kerjakan di sini bareng-bareng teman ya. Nanti ini yang kemungkinan akan menjadi kuis atau tugasnya. Mungkin tugasnya dari sini ya. Tapi karena ini saya tadi belum sempat ngebahas, jadi mau pakai yang ini deh. Oh udah ini, jadi dua ini ya. Jadi kamu silakan kerjakan dua ini bersama teman-teman yang lain. Nanti dari dua latihan yang ini khusus ya. Jadi kan dalam satu file ini ada latihan lagi tuh. Nah, yang akan jadi tugas dan kuis itu adalah materi dari dua soal ini.
Nah, kemarin ada yang dapat nilai nol ya? Siapa? Krisna ya, Kris? Iya Pak, parah Pak. Aduh, Gimana Pak itu Pak? parah sekali. Nanti saya coba ini ya, coba saya cek bisa nggak? Saya karena hari materi belum saya cek nih, kemungkinan saya besok cek ya. Nanti kalau bisa di running lagi saya running, kalau misalnya nggak bisa ya Ganti aja terpaksa Pak kamu ya. dapat nilai nol itu. Enggak Pak, ganti aja sama yang apa gitu Pak. Soal ngerjain soal gitu Pak. Biar gak terlalu nol.